Pertempuran Rabaul juga dikenal oleh Jepang sebagai Operasi R, terjadi di Pulau New Britain di wilayah Australia di New Guinea pada bulan Januari dan Februari 1942. Pertempuran ini adalah kekalahan pasukan sekutu yang signifikan secara strategis oleh Jepang pada kampanye Pasifik Perang Dunia Kedua. Menyusul perebutan pelabuhan Rabaul, pasukan Jepang merubahnya menjadi pangkalan besar dan lanjut untuk mendarat di daratan utama New Guinea, maju menuju Port Moresby dan Australia. Kekejaman yang terjadi di Pulau New Ireland juga biasanya dianggap sebagai bagian dari pertempuran Rabaul. Rabaul adalah penting karena kedekatannya dengan Kepulauan Caroline yang merupakan wilayah Jepang, tempat pangkalan besar Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Truk. Pada bulan Januari 1942, Rabaul diserang oleh pesawat Jepang yang berasal dari kapal induk. Setelah pihak Australia mulai kewalahan, Lereo mengirimkan sandi ke Mabes RAF di Melbourne dengan moto dalam bahasa Latin Nos Morituri Te Salutamus, yang berarti kami yang akan mati memberi hormat kepadamu. Frase yang biasa diucapkan para gladiator Romawi sebelum bertarung. Pada tanggal 21 Januari, 8 pesawat Mirway menyerang sebuah formasi 109 pesawat Jepang. 3 pesawat RAF ditembak jatuh, 2 mendarat darurat dan 1 lagi rusak. 1 dari pembom Jepang yang menyerang tertembak jatuh oleh meriam pertahanan udara. Akibat dari serangan udara tersebut, artileri pesisir Australia hancur dan infanteri Australia ditarik mundur dari Rabaul. Awak sebuah pesawat amfibi RAF memberi peringatan akan lokasi armada invasi Jepang sebelum mereka juga ditembak jatuh. Pada tanggal 22 Januari, Jepang mendarat di lepas pantai New Ireland dan harus berjalan menembus ombak menuju ke pantai di perairan dalam yang dipenuhi kolam lumpur yang berbahaya. Kompi independen 2/1 telah disebar di sekitar pulau dan Jepang merebut kota utama Kavieng tanpa perlawanan. Malam itu armada invasi mendekati Rabaul. Pada pukul 2:45 tanggal 23 Januari, pasukan Laut Selatan mulai mendarat di New Britain. Batalion 3 dari Resimen Infanteri 144 menemui perlawanan keras dari pasukan setingkat kompi yang terdiri dari campuran anggota-anggota AIF dan milisi di pantai Vulcan. Bagaimanapun, karena jumlah mereka lebih banyak dari anggota pasukan Laut Selatan berhasil mendarat tanpa perlawanan di lokasi-lokasi yang tidak terjaga. Dalam waktu beberapa jam, Scanlan memerintahkan untuk menyelamatkan diri masing-masing dari para serdadu Australia, dan penduduk sipil berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil dan mundur ke dalam hutan. Hanya RAF yang telah membuat rencana pengungsian. Para personilnya diungsikan dengan pesawat amfibi. Serdadu-serdadu Australia tetap bersembunyi di pedalaman New Britain selama berminggu-minggu. Tetapi pasukan Lark tidak siap untuk perperangan gerilya di New Britain. Tanpa perbekalan, kesehatan dan efektivitas militer mereka menurun. Selebaran-selebaran yang dipasang patroli Jepang atau dijatuhkan dari pesawat-pesawat bertuliskan bahasa Inggris, "You can find neither food nor way of escape in this island and you will only die of hungry unless you surrender." Atau kalian tidak akan menemukan makanan apapun, jalan keluar dari pulau ini, dan kalian hanya akan mati kelaparan kecuali jika kalian menyerah. Kebanyakan serdadu Australia ditawan atau menyerah selama berminggu-minggu berikutnya. Dari daratan utama New Guinea, beberapa penduduk sipil dan perwira-perwira melakukan misi-misi penyelamatan tidak resmi ke New Britain. Dan Australia bulan Maret dan Mei, sekitar 450 tentara dan warga sipil diungsikan lewat laut.
Rabaul menjadi pangkalan terbesar Jepang di New Guinea. Australia mencoba untuk membatasi pembangunannya segera setelah pulau itu direbut dengan melakukan serangan pemboman pada bulan Maret. Segelintir anggota pasukan LARK tetap bertahan di New Britain dan seiring bekerja sama dengan warga setempat untuk melakukan operasi gerilya melawan Jepang. Paling tidak 800 serdadu dan warga sipil yang menjadi tawanan perang, sebagian besar merupakan orang Australia, kehilangan nyawa mereka pada tanggal 1 Juli 1942 ketika kapal yang membawa mereka ke Jepang dari Rabaul, Montevideo, Maru, dikaramkan di lepas pantai utara Pulau Luzon oleh kapal selam Amerika USS Sturgeon. Dari sekitar 1050 orang Australia yang ditawan, paling tidak sekitar 130 orang dibantai pada tanggal 4 Februari 1942. 6 orang selamat dari pembantaian tersebut dan kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Pemerintah Australia menyimpulkan bahwa para tawanan dibawa ke hutan dekat perkebunan tol dalam kelompok-kelompok kecil dan kemudian ditikam dengan bayonet oleh para serdadu Jepang. Pada bulan Desember 1943, selama pertempuran Tanjung Gloucester, marinir Amerika Serikat mendarat di barat New Britain dan operasi-operasi sekutu yang menyusul kemudian berangsur-angsur membatasi pergerakan pasukan Jepang ke Rabaul. Namun sejumlah besar personil Jepang bertahan di Rabaul sampai Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?